saya akan melakukan flushing oli matic pada kendaraan. Nah, di sini alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama pastinya kalau kita ingin melakukan flushing, kita memerlukan oli ATF ya. Nah, untuk oli ATF sendiri untuk flushing kendaraan itu berkisar 10 sampai 12 liter. Itu untuk estimasi aja. Sebenarnya 8 sampai 10 cukup. Ini untuk oli ATF. Nah, ini kebetulan mobilnya adalah ras ya. Kemudian kita ingin melakukan flushing oli matic. Kemudian saya menggunakan alat yaitu Lance dari produknya Lance, tipenya CAT 501S. Saya menggunakan alat ini. Kemudian cara metode flushingnya seperti apa? Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada 2 hose, ya. Ada 3 hose sebenarnya. Ada 3 hose, ya. Ada in, out, kemudian ini ada untuk membuang aja ya, hose-nya. Jadi total ada 3 hose. Tapi yang kita pasangkan dalam sistem itu hanya 2 hose. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah ada panduannya di sini. Agak maju sedikit, kita lihat. Nah, ini ada panduan untuk pemasangan hose. Jadi ini to transmisi ya. Nah, di sini ada transmisi, gambar transmisi, kemudian di sini ada gambar oil cooler. Nah, hose yang pertama kita dipasangkan setelah oil cooler menuju ke pan, transmission pan. Kemudian hose yang pertama lagi kita pasangkan dari output transmisi ya, dari pompa menuju ke cooler. Jadi hose yang ini kita pasangkan dari transmisi menuju ke cooler, dan hose yang ini kita pasangkan dari setelah cooler menuju ke transmission case atau transmission pan di situ. Dalam metode pemasangan hose menuju ke sistem di transmisi, kita pastinya membutuhkan berbagai macam adapter di sini ya, untuk mengepaskan atau mencocokkan hose sistem transmisi dan dengan hose di alat kita. Nah, kita butuh beberapa adapter di sini. Di sini sudah ada bawaannya. Kita tinggal pilih, kemudian kita coba akan pasangkan ke sistemnya. Pak, kita lihat di sini. Baik, di sini ada 2 hose ya, yang dari transmisi ya, dan juga yang satu menuju ke oil cooler. Nah, kita lepas salah satu hose saja cukup ya. Jadi ini kan sebenarnya hose ini menuju ke transmisi. Yang ini dari pompa, yang ini menuju ke transmisi setelah didinginkan. Nah, kita lepas salah satu, kemudian kita pasangkan hose atau selang dari alat kita, yang satu ke pipa, yang satu ke hose, seperti ini kurang lebih. Nah, ini kita cocokkan atau kita pilih adapter yang sesuai, dan juga di sini juga kita pilih adapter dan hose yang sesuai untuk ke pipingnya ini. Baik, setelah sudah selesai seperti ini, sudah terpasang, dipastikan diklem karena ini nanti bertekanan, jangan sampai hose-nya lepas. Oke, setelah alat kita sudah set di sistem, selang-selangnya atau hose-nya sudah dipasang dalam sistem transmisi, kita masukkan new fluid atau oli baru yang akan kita coba masukkan dan flushing ke transmisi. Coba. Nah, ini langsung kita masukkan oli-oli yang sudah kita siapkan, kurang lebih 9 sampai 10 liter tadi. Kita masukkan ke kita tuangkan. Oke, yang perlu diperhatikan selama proses flushing juga, kalau teman-teman lihat di sini, mobil agak kita angkat bagian belakang. Ini supaya apa? Supaya posisi oli di transmisi itu mengumpul di top converter, agak miring posisinya. Jadi oli itu akan terpusat atau mengumpul di top converter,
sehingga proses flushingnya olinya akan terpusat dan terbilas secara maksimal. Dan juga untuk safety, jadi ketika selektor transmisi ya, shift transmisi kita pindah-pindah supaya oli itu terflushing dengan maksimal juga, ini safety. Jadi mobil kondisi selektor kita rubah-rubah dari parking, netral, D, 1, 2 ya, posnya roda belakang terangkat, jadi lebih safety, mobil tidak jalan kecepatan itu ya. Oke, di sini kita setting dulu di alatnya ya. Kita pilih exchange ya. Exchange kita enter. Nah kemudian set. Nah kita enter aja ini ya. Kemudian kita direct input. Nah ini sebenarnya bisa kita pilih ya jenis kendaraannya apa ya. Kalau misal kita mau lihat pun add menu juga bisa lihat. Ini enggak ada ya, jadi harus diinput lagi jenis kendaraannya. Tapi kita kembali lagi aja. Nah kita lihat atau kita masukkan data jumlah oli yang akan kita masukkan atau kita flushing. Kita enter. Nah di sini value-nya, nilai olinya yang kita masukkan berapa. Tadi kita sudah mencoba atau mentes 2 liter. Nah kita coba hapus, kita masukkan 6 liter lagi. Nah 6 liter, kemudian time kita kosongin aja supaya mesin yang bekerja, kemudian kita enter. Nah ini dia lagi bekerja ini. Nah kita lihat perbedaan antara oli yang baru dengan oli yang lama nanti. Oke, kita lihat ini ada sedikit perbedaan antara oli baru dan oli lama. Di sini ada indikator warna. Nah ini akan berbeda ya antara oli yang baru dan oli yang warna, tingkat kecerahan dari lampu yang ada di dalam. Nah kita bisa lihat di sini. Nah di sini ada grafik progresnya, dia berapa persentasenya berapa. Ini baru 35%, berarti mesin ini baru sekitar 35% memflushing. Kemudian di sini ada kapasitas ya antara oli baru dan juga oli yang lama di sini. Dan waktunya kurang lebih kita butuhkan 1 menit nih di sini. Dengan jumlah oli yang kita flushing itu 6 liter. Nah, kita tunggu aja. Nah, setelah proses selesai, ini kurang lebih ada sedikit persamaan antara warna oli yang baru dengan warna oli yang lama di sini. Jadi ketika sudah mendekati sama atau mirip-mirip sama seperti ini, jadi oli yang ada di sistem transmisi sudah terflushing dengan oli yang baru yang ada di alat kita. Nah kemudian apabila kita sudah selesai, tadi prosesnya cepat sekali ya, hanya 1 menit ya, dengan kondisi engine dinyalakan. Nah ini kita print aja untuk bukti ke customer ya. Nah ini print, kemudian kita enter. Lihat nah ini di sini kita bisa lihat. Nah new fluid fillingnya dia 6 liter, kemudian density-nya dia 0,87 kg per liter. Jadi 1 liternya itu 1 liter oli ATF itu beratnya 0,87 kg per liter. Total weight-nya 5,230 kg dengan jumlah kapasitas oli 6 liter. Oke, itu ya. Baik, itu adalah proses flushing oli matic pada mobil Rush. Nah, prosesnya cepat sekali ya. Tadi dari waktu flushing oli sejumlah 6 liter hanya memerlukan waktu kurang dari 2 menit, 1 menit setengah kurang lebih. Oke, sekian tips dari saya untuk cara flushing oli transmisi matic. Terima kasih.